Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, rekan-rekan CGP Angkatan 9 SMA Negeri 3 Boyolali yang saya hormati, Bapak Ibu Komite Sekolah SMA Negeri 3 Boyolali yang kami hormati, orang tua, wali, siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 3 Boyolali yang saya hormati. Tidak lupa untuk teman-teman staf dan teknik SMA Negeri 3 Boyolali yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita menundukkan kepala sejenak. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pada pagi hari ini, yaitu tentang rencana kerja pengembangan program sekolah CGP Angkatan 9 SMA Negeri 3 Boyolali, pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Monggo dipersilakan. Kurikuler Provis atau program literasi dalam proyek infografis SMA Negeri 3 Boyolali yang pagi dan kami hormati, terkait dengan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma qulli wa qulli amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan pengurus komite, Bapak Ibu perwakilan orang tua wali siswa, rekan-rekan Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9, Ibu Widya Stuti, Magister Engineering, kemudian Bu Laila, Pak Kuku, Pak Agung, dan Pak Saiful. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, lancar, sukses, dan membawa manfaat untuk sekolah kita, khususnya untuk anak didik kita. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia, kita sebagai bagian dari keluarga besar SMA Negeri 3 Boyolali sangat bersyukur dan sangat bangga karena di calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Boyolali mampu menempati jumlah peserta terbanyak mungkin untuk Kabupaten Boyolali yang lolos, bahkan saat ini sudah memasuki tahap akhir kegiatan pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-9. Untuk itu, sebagai wujud rasa syukur kita, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan aplaus yang meriah untuk rekan-rekan kita bernama. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengikuti paparan CGP Angkatan 9 dengan SMA Negeri 3 Boyolali sebagai sekolah penggerak. Waktu sebelumnya kami aturkan kepada rekan-rekan untuk kegiatan inti. Monggo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMA 3 Bulali, Bapak Nazamuddin SPD, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Komite, orang tua SMA 3 Bulali yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kami akan memaparkan tentang program kurikuler yang bertemakan Proniprofis, yaitu program literasi dalam proyek infografis. Sebelum ke situ, kenapa kok kami menggunakan program ini? Jadi di SMA 3 Bulali ini di AKM dalam salah satunya literasi itu memang dianggap belum terlalu tinggi, sehingga bagaimana upaya dari kami selaku calon guru bergerak, bagaimana bisa peserta didik itu memiliki rasa senang jika membaca dengan cara apa? Kalau kita melihat anak-anak ini kan memang sekarang dalam membaca, dalam literasi itu kurang disebabkan karena terpengaruh dengan media sosial, di mana siswa atau anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan Gen Z atau Gen Z itu mereka senang melihat video langsung, contohnya di YouTube saja, itu kalau terlalu lama juga mesti di skip. Nah, sekarang yang lebih banyak ketika anak-anak melihat ada di Instagram, di TikTok dan yang lain-lainnya yang tidak terlalu lama. Nah, ini kami terpengaruh atau ikut ke situ, jadi memasuki zaman mereka dengan membuat infografis yang tidak terlalu panjang. Kalau misalnya suruh membaca beberapa halaman, satu halaman saja dengan beberapa kalimat panjang, tentu mereka tidak akan mau. Nah, ini bagaimana biar SMA 3 anak-anak suka membaca dari inti apa yang ada. Ini disebut dengan infografis. Tadi sudah diperkenalkan dari Bapak Ibu yang ada di depan selaku CGP. Ya, ini untuk kita yang di depan ada yang pertama Ibu Widya Stuti, SPD MM, Magister Engineering. Ada juga saya sendiri, saya Nur Rahman. Ada Ibu Laila Sari, Bapak Indra Agung Setiawan, dan Bapak Kuku Haryanto. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Semoga dengan pemaparan kali ini kita bisa membuka wawasan, membuka wacana, sehingga peserta didik yang ada di SMA 3 Bulali sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk bisa sama-sama literate atau literasi dengan sesuai. Karena ketika tidak literate, tidak literasi, kekhawatiran kita mereka termakan berita-berita hoax, ya, sehingga tidak sesuai dengan generasi yang harus generasi literat. Atau dalam seperti di PAI itu ada namanya moderat dan literat. Selain moderat juga harus sesuai dengan literasi, tidak mudah terumbang-ambing dengan berita-berita yang tidak benar. Untuk yang pertama akan saya sampaikan latar belakangnya seperti saya awali tadi. Literasi merupakan fondasi ilmu yang lain. Jadi memang fondasi itu sangat penting. Ketika bangunan tanpa fondasi atau dengan fondasi tetapi rapuh, maka akan mudah rubuh. Sama dengan pengetahuan, ketika tanpa ilmu itu tanpa fondasi yang kuat, dengan literasi yang benar, baik literasi digital maupun literasi yang lainnya, akan mudah digoyah dengan perkara yang lain. Contohnya, ketika mereka mendapatkan share-sharean tentang obat yang kapsul dalamnya ada paku gitu. Akhirnya ketika tidak literasi, maka menganggap itu benar, ya suka di-share gitu. Padahal kita tahu sendiri, ketika obat itu kan sudah berlisensi secara baik SNI maupun internasional dengan SO, itu ya, itu akan terjamin mutunya. Kalau siswa sudah banyak literasi akan mudah untuk tidak goyah, tidak yakin dengan hal-hal yang tidak sebenarnya. Lalu yang kedua, ada minat baca literasi siswa yang rendah dan lebih tertarik pada smartphone yang Android. Karena memang setiap siswa di kita SMA 3 itu semuanya memiliki Android dan ada fasilitas wifi di sini, sehingga ketika kita tidak mengarahkan kepada hal yang baik akan berjumus yang tidak baik. Yang keempat, yang ketiga, tuntutan kurikulum mengenai pendidikan abad 21 yang menekankan pada pentingnya kemampuan literasi setiap individu.
Yang keempat, sekolah harus menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pembangunan literasi dan kreativitas anak untuk mendorong budaya positif. Jadi kita mengarahkan mereka, anak-anak itu menjadi manusia-manusia yang memiliki budaya positif. Kelima, peserta didik lebih tertarik literasi memiliki gambar dan desain yang menarik atau informasi secara visual daripada sebuah buku bacaan yang seluruhnya penuh dengan kata-kata. Nah, ini latar belakangnya. Hingga kami bersama-sama membuat tadi program dengan tujuan seperti yang ini. Ini nanti akan diselanjutkan oleh teman saya, Bapak Agung Indrawan. Bagaimana tujuan selanjutnya dari program ini? Kepada Bapak Agung kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Saiful Rahman. Tadi sudah dipaparkan tentang latar belakang. Saya ulang kembali diseminasi pada kali ini kita dari calon guru penggelar di SMA Negeri 3 Boyolali angkatan ke-9. Kita berkolaborasi, ada Bu Widya Stuti, Bu Laila Sari, Pak Buko Haryanto, Saiful dan saya Indra Gustiawan untuk mewujudkan suatu program yang berdampak positif kepada peserta didik di SMA Negeri 3 Boyolali khususnya. Dasar daripada tersebut adalah raport mutu pendidikan di tahun 2023. Jadi raport pendidikan di SMA Negeri 3 Boyolali itu yang masih dirasa kurang itu adalah literasi daripada peserta didik. Jadi kita angkat tadi program ini, program literasi untuk peserta didik. Tujuannya adalah di tahun ini, tahun 2023, raport mutunya kita genjot supaya lebih meningkat. Betul ya? Memfasilitasi kami di calon guru angkatan 9 ini, rekan-rekan sejawat kami, Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Boyolali, orang tua peserta didik SMA Negeri 3 Boyolali, ada jenjang kelas 10, 11 dan 12 komplit ini. Terus ada ibu komite kedua itu keterawat SMA Negeri 3 Boyolali, matur nuwun sangat. Oke, matur. Saya lanjutkan daripada Bapak Saiful Rahman tadi. Setelah latar belakang pasti ada tujuan program. Jadi tujuan program literasi tadi adalah satu, dapat menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dan dapat menciptakan budaya membaca di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini sangat penting karena di dalam proses pendidikan itu kan ada namanya asesmen nasional berbasis semester. Di tengah sidang semester yaitu biasanya di SMA yang kelas 11 itu kan ada tes yang berbasis satu literasi, satunya lagi ada memorisasi. Terus dapat meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca dari berbagai macam sumber informasi yang bermanfaat seperti buku, artikel, dan majalah. Kita tentunya paham peserta didik sekarang sudah terfasilitasi dengan sangat baik, berbeda dengan peserta didik zaman dahulu yang hanya mengandalkan buku, artikel, dan majalah dan komik dan sebagainya itu sebagai media bacaan. Sekarang kan lebih luas lagi, semua peserta didik itu sudah punya HP pintar, handphone pintar, smartphone itu mereka gunakan sebagai sumber-sumber literasi, sumber-sumber referensi untuk mencari pengetahuan dan pengalaman di berbagai platform dari satu ke kanan.
Terus ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemanfaatan IT dalam literasi tentu yang seperti tadi saya utarakan tadi, memanfaatkan informasi dan teknologi dalam mereka berliterasi. Terus selanjutnya dapat memperkuat nilai kepribadian seseorang dan membangun interaksi positif di antara peserta didik. Ini juga tidak jauh dari pemanfaatan IT tersebut dalam memperkuat nilai kepribadian seseorang dan membangun interaksi positif di antara peserta didik. Tapi tetapinya di era sekarang kan juga harus ada pengawasan di berbagai bidang dan berbagai bidang. Tentu dan keluarga ini termasuk orang tua turut hadir serta di sini, orang tua kelas 10, kelas 12 itu pastinya juga harus ada korelasi untuk saling menjaga dan saling mengawasi dalam pemanfaatan informasi dan teknologi di dalam penggunaan smartphone yang diberikan para peserta didik, tentunya anak-anaknya masing-masing. Oke, saya lanjut. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan ini merupakan lini masa kami dan perencanaan kami itu tanggal 25 dan 28 Maret. Tahap pelaksanaan itu 22 April sampai dengan 7 Juni 2024 dan tahap evaluasi dan 4 kali refleksi nanti tanggal 8 Juli 2024. Ini adalah capaian hasil yang kami harapkan. Satu, meningkatkan kemampuan membaca peserta didik tentu, serta meningkatkan diskusi dengan kepala sekolah selaku pengambil kebijakan, pemangku tertinggi di dalam suatu institusi sekolah, menyampaikan ide dan mempersiapkan program kemampuan berkomunikasi kepada peserta didik. Dua, meningkatkan peran peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses berkolaborasi atau bekerja sama. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi yang dibaca secara analitis, kritis, dan reflektif. Jadi kalau membaca itu jangan cuma dibaca saja. Jadi harus ada intisari apa sih bacaan itu, abstraksinya apa sih. Ini harus ditingkatkan dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan akan, karena ini kolaborasi dan berbagi peran, maka dari itu akan dilanjutkan rekan saya ini salah satu dua cari-cari semua di wilayah Lasari untuk bisa ke sini untuk melanjutkan slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan kami ini. Yang pertama adalah kami berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan yang sudah kami berlima gitu dalam program literasi ini untuk proyek infografis. Kemudian nanti kami akan berdiskusi dengan wali kelas, kemudian dengan rekan sejawat, terus menyusun jadwal dan di sini juga ada tim pelaksanaan program literasi dalam proyek infografis dan di sini tim proyek pelaksanaan literasi hampir sama dengan tim literasi yang biasa kita lakukan. Berarti nanti juga ikut terlibat dalam sini dan setelah itu kita akan menyusun evaluasinya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan perpustakaan karena beberapa dari buku-buku yang akan anak-anak baca itu berada di perpustakaan dan tim IT. Di sini tim IT maksudnya juga kami butuh beberapa buku yang mereka cari ada di e-book. Jadi bukan tim IT juga. Kemudian
Di sini kami juga berdiskusi dengan peserta didik tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat, pilihan, dan bahan literasi dan kepemilikan atas proli profis ini. Jadi setiap siswa kami ajak diskusi dulu buku apa saja yang ingin dia cari, ingin dia baca, terus nanti dikonsep seperti apa, lalu buku yang sudah mereka baca tadi bisa dibuat menjadi infografis yang menarik bagi mereka dan diharapkan dari infografis yang mereka buat itu mereka jadi paham buku apa yang sudah mereka baca tadi. Setelah kita mempelajari langkah-langkahnya, nah untuk struktur program dan mitra di kelas 11 di sini ada kepala sekolah, wali kelas, serta sejawat, pustakawan dan tim IT dan peserta didik yang terlibat tadi. Semua dilakukan di kelas 11. Kenapa kelas 11? Karena ini waktunya sudah di penghujung semester 2 untuk kelas 12 sudah akan menghadapi ujian sekolah. Jadi di sini kami menekankan di kelas 11 supaya ada waktu berdiskusi dan siswa dapat melaksanakan kegiatan membuat infografis ini. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi SMA Negeri 3 Boyolali ini memiliki kepala sekolah yang mendukung gerakan literasi dalam kegiatan proyek infografis, yang mendukung mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama atau kolaboratif. Jadi di sini modal yang paling penting adalah dari dukungan Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk terlaksananya kegiatan ini. Kemudian untuk peserta didik yang memiliki kreativitas dan semangat belajar yang baik. Di sini juga modal kita karena memiliki peserta didik yang sangat-sangat memiliki kreativitas. Kemudian memiliki guru yang produktif dan mampu dalam pengembangan IT. Jadi juga mendukung program literasi ini. Kemudian untuk modal fisik di sini kita punya perpustakaan yang alhamdulillah untuk kebutuhan buku yang diperlukan oleh anak-anak insya Allah terpenuhi. Kemudian kita punya aset modal lingkungan, kita memiliki lingkungan yang asri, yang nyaman, yang menunjang untuk program literasi ini. Terus satu lagi kita modal fisik, karena untuk siswa sebagian besar hampir kita bisa bilang 99,9% siswa sudah memiliki HP Android maupun iOS. Kemudian rencana evaluasi di sini bersama kepala sekolah, guru mengecek kegiatan infografis ini melalui observasi, wawancara dan refleksi. Untuk bersama murid melakukan refleksi, jadi kita bisa tahu apa saja kendala yang mereka hadapi ketika membuat infografis itu. Terus jadi anak-anak akan mendapatkan apa yang selama ini yang mereka mengalami kendala. Kemungkinan tantangan dari program ini adalah publikasi dari karya anak serta penyimpanan karya anak untuk infografis manual di lingkungan sekolah ke depannya. Rencana solusi yang diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, tetap dokumentasi karya infografis anak dalam bentuk digital, serta menggugahnya dalam medsos masing-masing anak, dan untuk infografis manualnya bekerjasama dengan perpustakaan sekolah, penyimpanannya maupun ekstra jurnalistik untuk mempublikasikan di mading sekolah, melakukan refleksi dengan kepala sekolah, wali kelas, guru, dan murid serta komponen sekolah lainnya tentang proli profesi ini. Oke, kita
kita sudah di penghujung acara. Mohon untuk izinkan saya membacakan pantun. Tolong direspon Bapak Ibu. Ke warung beli makanan, warungnya mirip Bu Salman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan segera ungkapkan. Ke hutan sabana berburu angsa, sekali tembak langsung dapat 3. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati demikian tadi presentasi atau paparan dari DGP Angkatan 9 SMA Negeri 3 Boyolali. Acara berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu komite, orang tua maupun dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan terkait dengan program yang akan kita laksanakan. Harapannya seperti itu. Dan seperti gambaran Bapak Ibu, mengapa program ini diangkat oleh kita berlima, karena program ini sebetulnya bisa dilaksanakan oleh semua mapel. Jadi karena semua mapel itu bisa melaksanakan kegiatan ini karena setiap mata pelajaran bersinggungan dengan ilmu, kemudian bisa dikembangkan dalam program ini karena dirasa lebih menarik bagi anak-anak didik kita. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan, monggo. Saya perwakilan dari wali murid kelas 11. Dari paparan tadi ingin menanyakan program literasi dalam proyek infografis ini akan dilaksanakan kapan dan dari mana pembiayaannya. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan untuk menyemarakkan acara kegiatan hari ini daripada tidak ada yang bertanya. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang presentasi. Saya tadi kalau nggak salah dengar, kegiatan literasi ini salah satunya diambil dari rapor pendidikan yang di mana literasinya itu masih kurang. Itu ya, Pak. Yang saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, itu rapor pendidikan yang ada di kita itu seberapa besar tingkat kevalidan dan terandalannya atau validitas dan reliabilitasnya itu menurut panjenengan itu seperti apa? Tolong saya mohon untuk dijelaskan. Terus yang kedua, untuk membuat infografis itu kan kita berarti bermain media sosial kan, gitu. Bisa itu lewat Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk ke situ itu kan sebetulnya warga plus 62 itu sebelum kelihatannya etika di medsos itu belum begitu seperti orang-orang yang di barat sana. Katanya suara netizen itu suara Tuhan, terus netizen itu maha benar dan sebagainya. Dan yang upload pun itu kadang juga tidak tahu etika bermedsos. Nah itu saya kadang sebagai guru itu merasa khawatir kalau adik saya itu nanti bermedsos tapi mengabaikan etika. Nanti yang kena ujung-ujungnya juga guru, juga sekolah dan lain sebagainya. Padahal mereka itu bermedsos di rumah misalnya. Nah itu strategi untuk ke situ itu kira-kira seperti apa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, program kapan dilaksanakan dan pembiayaannya? Untuk program ini tadi direncanakan
dilaksanakan untuk secepatnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di pembelajaran kita sudah memulainya, walaupun ini belum terprogram di Arkas, tapi kita berlima sudah memulainya, walaupun di lingkup yang kecil, di kelas-kelas, di mapel-mapel tertentu, kita sudah berusaha untuk membuka wawasan tersebut. Contohnya di mapel saya di materi matematika itu anak-anak sudah saya suruh buat infografis yang nantinya untuk presentasi. Jadi anak sudah untuk literasi sudah belajar membuka dulu materi apa yang mau saya tampilkan untuk presentasi nanti. Ini untuk yang sudah kita laksanakan, dan program ini untuk keseluruhan karena ini menyangkut semua yang ada di SMA Negeri 3 Boyolali, warga SMA Negeri 3 Boyolali. Rencana kami programkan di bulan Juli April sampai Juni. Ini yang rencana yang mau kita programkan, tapi tidak menutup kemungkinan tadi dari teman-teman sudah memulainya. Dan pembiayaan kemarin yang sudah kita laksanakan memang ini harus masuk di Arkasnya, Arkas SMA Negeri 3 Boyolali, dan itu pun harus di tahun anggaran di awal. Kalau memang ini untuk program sekolah itu di bulan Januari itu harus sudah masuk. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini nanti sudah menjadi kesepakatan dari kita semua, itu nanti masuk di pergeseran. Tapi selama yang sudah kita laksanakan, sementara ini kita mencoba di kelas, itu anak-anak sudah dengan istilahnya ikhlas membuat sendiri, karena ini untuk siswa itu untuk belajar. Jadi kesadaran siswa bahwa ini belajar untuk saya, anak-anak sudah siap, dan dengan biaya pun tidak begitu mahal, anak-anak sudah mulai belajar seperti itu. Karena infografis tidak harus dengan bahan yang mahal, bisa dengan barang-barang bekas yang tidak terpakai pun bisa dipakai, dan itu mempunyai nilai tinggi. Ngaten yang bisa saya aturkan untuk Bu Putri. Yang kedua untuk Pak Alfani, rapor pendidikan, untuk rapor pendidikan seberapa besar ya? Sangat, kalau pertanyaan sangat besar tadi, besar sekali Pak Alfani. Maksud saya besar sekali di sini, sangat menjadi dasar. Karena apa? Semua yang menjadi tumpuan itu berawal dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini tadi yang mengisi, yang menilai itu dari Bapak Ibu sendiri. Jadi yang merefleksi itu dari Bapak Ibu sendiri, warga SMA Negeri 3 Boyolali. Dan merupakan aset modal kita itu, ini yang sudah ditampilkan dari Pak Kupo. Ini yang menjadi dasar dan yang diinput salah satu tadi di rapor pendidikan. Karena apa? Untuk pengisian Arkas, pengisian baik dokumen 1, dokumen 2, RKS sama dokumen KSOP itu semua dasarnya dari rapor pendidikan. Jadi memang itu sangat mendasar. Yang mendasari kita bisa, ini yang perlu ditingkatkan, ini yang perlu dipertahankan. Di rapor pendidikan sudah ada, dan warna-warnanya pun juga sudah dibedakan. Alhamdulillah di SMA Negeri 3 Boyolali tidak ada yang merah. Alhamdulillah, itu yang hanya perlu ada peningkatan. Itu yang menjadi catatan untuk rapor pendidikan. Terus untuk yang kedua, untuk main medsos strategi. Kalau di sini seperti contoh yang pernah saya tahu, contohnya untuk videonya pun itu bisa disetting. Ini untuk anak umur berapa, untuk kalangan dewasa dan sebagainya. Jadi untuk main medsos pun, kalau ini memang untuk sampai memang rencananya karena trennya di zaman sekarang itu harus ke medsos, harus diupload, itu sudah ada strategi. Dan itu kebanyakan nanti sebenarnya ini Pak Agung yang lebih paham, cuma saya yang sedikit itu. Kalau di video itu ada untuk anak
kecil, ini untuk orang dewasa dan sebagainya. Itu sudah ada kriterianya dan filter-filternya. Dan itu seandainya itu kok nekat, misalnya seperti yang sampaikan Pak Alfani tadi, menghujat dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kita blok dan sebagainya, atau kita laporkan ke bagian IT atau yang mempunyai program tersebut, sebenarnya bisa. Jadi langsung ditutup. Seperti itu tergantung kita. Jadi kita memang tetap harus pandai-pandai untuk main medsos. Kalau memang ada seperti itu, salah satunya bentuknya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tambahin, monggo. Nyaten Bu Putri, Pak Al, wonten malih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru di sini sebagai DPP Angkatan 9. Saya di sini mewakili komite. Saya akan bertanya Ibu, tapi sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada panjenengan semua, karena permasalahan ini sudah jenengan angkat bersama teman-teman seperti itu. Kemudian ini sangat bagus untuk perkembangan siswa didik berikutnya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah dari hasil kerja siswa nanti biasanya berupa apa ini? Apakah berupa file atau berupa report? Dan nantinya akan dipublis kemana? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan dari komite terkait dengan hasil karya dari anak itu nanti akan dipublikasikan lewat media dari komite tadi. Terkait dari program ini, di sini kita garis bawahi bahwasannya untuk infografis ini ada dua jenis. Satu infografis manual. Jadi infografis manual itu yang mana bagi anak yang sekiranya secara IT itu agak lemah, atau mungkin dia mempunyai keahlian, misalnya dia dalam hal melukis atau mungkin mendesain, itu merasa lebih bagus ketika menggunakan desain manual. Anak tersebut kita berikan kebebasan. Artinya dengan kebebasan seperti itu sebetulnya dari pihak sekolah sudah memberikan sebuah ruang. Kalau dalam pembelajaran itu sudah ada diferensiasi pembelajaran. Oh, anak terkait seperti ini berarti pembelajarannya produknya ada sedikit perbedaan antara produk yang manual dengan yang kedua, yaitu yang digital. Jadi yang pertama yang manual, yang kedua yang produk digital. Nah, ini yang digital itu nanti dari guru mapel. Ini kebetulan saya juga sudah melaksanakan ini untuk anak-anak kelas 12. Ini ternyata hasilnya juga lumayan, dan mau tidak mau anak harus dan mau untuk mengerjakan, karena dengan membaca tadi yang menjadi fokusnya adalah untuk literasi. Anak-anak itu dengan membaca akhirnya bisa tahu tentang materi dan dituangkan dalam bentuk infografis, baik manual maupun digital. Kemudian untuk yang digital itu nanti di-upload melalui alamat yang sudah dibuat oleh guru, sehingga setiap guru itu akan punya data dokumen yang tidak akan hilang. Hanya saja tadi menjadi tantangan bagi kita itu untuk yang infografis manual ini. Memang kalau kita perhatikan ini akan menjadi masalah di sekolah kita, karena nanti akan banyak bahan-bahan yang dikumpulkan kepada guru. Ini kalau kita perhatikan memang di ruang guru itu saya sendiri itu sudah ada infografis manual yang ada di meja. Tentunya ini perlu nanti secara berkala kita
melihat kembali. Kalau nanti ini dalam jangka waktu yang lama mungkin ini juga akan menjadi masalah baru bagi kita, yaitu tentang sampah. Tapi saya juga sudah memberikan solusi ini untuk yang infografis manual. Ini anak-anak meskipun buat infografis manual tapi harus mengirim file. Jadi artinya nanti di meja guru itu tidak akan ada sampah yang isinya infografis manual lagi. Karena anak-anak ketika mengerjakan melalui infografis manual ini ternyata di infografis yang digital yang dikirimkan kepada guru lewat file ini juga harus mengumpulkan. Nah, dengan cara itu harapannya nanti untuk program ini sekolah itu programnya terlaksana, anak-anak juga mempunyai semangat untuk membacanya tinggi, bisa meningkatkan nilai literasinya yang endingnya nanti untuk pengetahuan anak juga akan bisa maksimal. Jadi rencana ke depan seperti itu. Kemudian dari infografis itu tadi di paparan sudah disampaikan, itu nanti bisa bekerja sama dengan kegiatan ekstra medik. Itu nanti untuk infografis yang dirasa mempunyai istilahnya nilai estetis atau nilai yang lebih tinggi, lebih baik dibandingkan hasil karya dari siswa yang lain, itu nanti oleh guru mapel bisa bekerjasama dengan kegiatan ekstra medik untuk ditempel di sana. Jadi intinya nanti anak juga akan bangga ketika hasil karyanya itu ditempel di sekolah sebagai salah satu kebanggaan sekolah kita. Jadi itu yang bisa kita lihat. Tapi kalau ke depan itu misalnya karena sekolah kita mempunyai media yang sangat baik, ini juga ada web, itu bisa jadi nanti kita masukkan di sana. Ini tinggal nanti seksi yang mengurusi masalah ini. Kalau memang hal tersebut dirasa memang perlu kita tunjukkan kepada masyarakat di luar sana. Demikian itu untuk sementara. Mungkin yang lain Bapak Ibu monggo. Wonten Bapak Ibu. Bapak Ibu menawi tidak ada barangkali untuk kegiatan sosialisasi proyek dari teman-teman TGB Angkatan 9 ini sepertinya sudah tidak ada permasalahan. Hanya saja ini perlu kami tambahkan Bapak Ibu, ini terkait dengan satu hal yang sangat penting bagi sebuah sekolah atau sebuah institusi, itu adalah tentang aset atau modal. Nah, itu ini pada kesempatan ini ada istilahnya waktu lain-lain, ini nanti akan kita sampaikan. Langsung saja ini Bapak Ibu, ini langsung saja, ini menyingkat waktu karena juga sudah siang. Terkait dengan modal itu Bapak Ibu, itu biasanya di benak kita ketika ada modal atau aset, itu yang ada di benak kita adalah terkait dengan uang. Tapi terkait dengan modal aset, ini sebetulnya di sekolah kita, di sebuah lembaga, itu ada beberapa modal aset. Kalau di sekolah itu yang pertama manusia, modal manusia. Alhamdulillah di sekolah kita modal asetnya itu Bapak Kepala Sekolah. Ini beliaunya yang luar biasa, sangat respect terhadap majunya sekolah kita tercinta ini. Yang kedua guru-guru, kemudian yang ketiga tenaga pendidikan, murid kita sudah hampir 1000. Kemudian komite sekolah seperti hari ini alhamdulillah juga bisa hadir, pengawas sekolah, orang tua murid, alumni, masyarakat sekitar, juga teman-teman dari pengelola kantin. Kemudian dari modal-modal yang kita miliki itu harapannya nanti bisa kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita. Kemudian modal yang kedua ini adalah modal sosial. Modal sosial yang ada di SMA Negeri 3 Boyolali itu antara lain ada MGMPS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. Kemudian ada MGMP tingkat kabupaten, kemudian ada organisasi profesi yaitu organisasi guru PGRI. Kemudian yang kedua untuk organisasi sosial yang lain ada komunitas
praktisi dalam hal ini adalah komunitas wali kelas contohnya. Bisa jadi nanti setelah kita ini ditambah komunitas praktisi misalnya untuk ice breaking, karena kebetulan kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini diharapkan nanti anak-anak itu ketika pembelajaran selalu senang. Untuk itu mungkin ke depan juga perlu bisa dipikirkan komunitas ice breaking sehingga nanti di kelas itu akan lebih hidup, anak-anak lebih fokus sehingga nanti proses pembelajaran akan bisa tercapai. Kemudian di SMA 3 ini kebetulan juga ada komunitas percepatan PMM, kemudian komunitas guru penggerak. Nah kebetulan di 5 teman ini dalam satu angkatan itu ada sebuah komunitas dan isinya adalah CGP dan teman-teman PP. Kebetulan sekolah kita juga ada 2 PP, kemudian teman kita guru penggerak yang lain. Dan ini tentunya akan berdampak juga positif untuk kemajuan sekolah kita. Yang berikutnya adalah komunitas kegiatan ekstra yang sangat banyak di SMA 3 Boyolali yang sudah banyak memberikan piagam-piagam penghargaan untuk sekolah kita. Yang keempat adalah komunitas wali murid tiap kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian modal yang ketiga atau aset dari SMA Negeri 3, yang ketiga adalah aset politik. Aset politik yang pertama tentunya adalah pemerintah daerah, karena kita SMA itu masuk di provinsi, berarti Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Polsek, Polres, bisa KPU, Bawaslu, Dinas Kesehatan, ada Puskesmas, kemudian PMI, Koramil, juga dari Kepala Desa, dan tidak ketinggalan tentunya adalah Dinas Pendidikan dan kemudian Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang di tingkat bawahnya ada Capdin 5. Yang intinya itu adalah membantu proses kelancaran kegiatan yang ada di sekolah beserta kebijakan-kebijakannya. Kemudian yang keempat adalah agama dan budaya. Bahwasanya warga sekolah dengan adanya aneka ragam agama yang ada di SMA 3 ini mayoritas Muslim, namun ada juga anak-anak didik kita yang beragama Kristen Katolik, Hindu dan Hindunya tidak ada sebagian Buddha. Ini tentunya bisa menciptakan toleransi beragama yang tinggi di sekolah kita. Kemudian adanya organisasi Rohis Persikan, ada tokoh agama di lingkungan sekolah, perayaan hari besar keagamaan, praktisi seni budaya dan kearifan lokal. Ini kemarin sudah ada kegiatan sadranan sudah dilaksanakan. Sebentar lagi nanti ada kegiatan kupatan, biasanya hari ke-7 di bulan Syawal. Kemudian ada upacara Mauludan. Kemudian di sekolah kita alhamdulillah sudah tercipta Mars Maga dan program dari pemerintah yang mana SMA 3 ini juga ikut berperan, adalah program ADEM atau pendidikan di dunia pendidikan menengah. Ini anak-anak dari Papua yang mengenyam pendidikan di sekolah kita. Kemudian untuk modal fisik, SMA Negeri 3 Boyolali ini mempunyai kekuatan yang luar biasa karena mempunyai lahan yang luas, kurang lebih ini 1 hektar. Bangunannya kira-kira setengah hektar, halamannya masih lainnya itu digunakan untuk halaman dan untuk ruang yang lain. Kemudian setelah itu lab juga sudah memadai, ruang kelas sudah cukup. Kemudian lab komputer ada 3 ruangan, ruang multimedia, kemudian masjid, ruang UKS, ruang KS dan lain sebagainya. Ini sampai di gedung, bahkan sekolah kita mempunyai 2 aula yang luar biasa. Satu gedung serbaguna di depan dan yang kedua aula yang kita pakai sekarang, yang dulu juga pernah disiapkan sebagai ruang ketika Gunung Merapi erupsi. Kemudian juga ada ruang piket, ruang kantin sekolah, tempat parkir dan ruang gudang. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, ini lingkungan. Ini alhamdulillah atau alam di lingkungan kita itu sangat-sangat hijau.
dekat dengan pusat kota. Kita juga menjadi sekolah adiwiyata mandiri nasional, kemudian program pelantai barcode untuk mata pelajaran biologi, di mana setiap tanaman yang ada di lingkungan kita itu sudah berbarcode sehingga anak mudah untuk mengakses ketika pembelajaran pelajaran di mapel biologi. Kemudian ada taman sekolah, tempat pembuangan sampah akhir dan lingkungan udara yang bersih. Dan yang terakhir adalah ini finansial, ini yang biasanya selalu seperti tadi yang saya katakan di awal, ketika modal atau aset itu biasanya kita akan terjebak pada sebuah ruangan, yaitu finansial atau keuangan. Jadi kebetulan untuk finansial, ya, SMA Negeri 3 mendapatkan dana BOS, BOP, kemudian Bapak Ibu ada program Semangga Empati diperuntukkan kepada anak-anak atau yang membutuhkan di sekolah tercinta ini. Kemudian ada juga koperasi beringin dan dana dari sumbangan alumni. Bapak Ibu, demikian terkait dengan tadi aset atau modal yang sudah dipunyai oleh sekolah kita. Tentunya biasanya ini sebuah sekolah ataupun lembaga atau siapapun dimanapun, ketika ada pertanyaan itu biasanya yang selalu dilihat adalah segala kekurangan. Kalau dalam konsep berpikir itu bukan aset base, tapi kekurangannya. Jadi yang kita pikir seharusnya adalah kepemilikan kita, sehingga nanti dengan kepemilikan yang ada itu program bisa dijalankan, tidak dengan kekurangan. Kalau kekurangan mesti ya kekurangan saja ya. Misalnya sekolah kita seperti ini, mungkin juga masih ada yang kurang pas, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tapi yang sebagai fondasi landasan kita untuk maju, ini adalah memanfaatkan aset-aset yang sudah ada. Karena kalau kita lihat fasilitasnya memang di sekolah ini sudah luar biasa. Ini sebagai gambaran juga bisa nanti Bapak Ibu untuk bertanya kepada sekolah-sekolah yang ada di luar sana, yang jauh dari kota, kira-kira apakah sudah punya aula. Kita aula saja pasti sampai punya 2, sementara banyak sekolah yang tidak punya aula. Nah itu sebenarnya sebagai sebuah bahan renungan. Ternyata untuk mencapai kesuksesan itu jangan hanya kekurangan yang sebagai dasar pijakan, tapi apa yang sudah kita miliki untuk mewujudkan program-program di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu terkait dengan aset ataupun modal dari sekolah. Mungkin ada pertanyaan terkait modal atau aset, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sepertinya dari awal sampai akhir kegiatan sudah selesai Bapak Ibu. Intinya dari kami berlima, Mbak Laila, Bu Widi, kemudian Mas Ipul, Mas Agung dan saya, untuk program yang akan dikembangkan ke depan yang menjadi program berlima, harapannya seperti itu. Syukur bagi besok itu yang betul-betul bisa diimplementasikan di sekolah ini sehingga nanti bisa berdampak lebih luas kepada seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu, karena ini sudah selesai antara dari awal sampai akhir, monggo ini kita sampai di penghujung antara pada pertemuan hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya yang menjadi pembawa acara pada kesempatan siang ini, mohon maaf segala kekurangan jika ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.